Keberhasilan sejati dimulai saat kita melakukan sesuatu berdasarkan tuntunan Roh Kudus, bukan dari riuhnya emosi. Itulah kekuatan utama orang Kristen. Shalom semuanya. Suara Roh Kudus ternyata tak butuh durasi panjang untuk dikenali. Dalam 3 detik saja, kita bisa mengenali suaranya yang selalu berusaha menarik kita ke jalan terang. Maka berikut adalah 6 ciri yang seperti alarm. Bila salah satunya berbunyi, maka perhatikan, itu adalah panggilan dari surga untuk Anda. Luar biasa. Jadi, ciri pertama, bukan dorongan emosi, tapi tarikan menuju terang. Emosi seringkali seperti badai yang mendorong kita bertindak impulsif, seperti marah, membela diri, atau melarikan diri. Tapi suara Roh Kudus tidak. Dia bertindak bukan sebagai angin kencang yang memaksa, melainkan sebagai arus sungai yang tenang namun tak terbendung. Menarik kita keluar dari kekacauan menuju terang yang membangkitkan kuasa di dalam diri. Sebab tertulis, Allah tidak mengaruniakan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Dalam kitab Kejadian, saat segala sesuatu mau diciptakan, Tuhan berkata, "Jadilah terang." Itu bukan sekedar perintah, tetapi panggilan yang merubah kekacauan dan keteraturan. Dan pola ini berulang di dalam diri Anda. Panggilannya akan merubah kekacauan hati yang diakibatkan oleh emosi menjadi tenang kembali. Mengubah batu menjadi daging, kekerasan menjadi belas kasih. Banyak dari kita merasa terjebak dalam siklus logika hukum. Harus lebih banyak berdoa, lebih membaca Alkitab, lebih banyak berkorban. Tapi ini bisa jadi adalah dorongan emosi, bukan tarikan menuju terang. Roh Kudus tidak memaksa kita menjadi seperti anak baik di sekolah, melainkan Ia menarik kita untuk menjadi baru seperti air terjunnya yang mengalir karena gravitasi, bukan karena dipaksa turun. Maka terobosan hidup akan terjadi bila kita terhubung terus dengan Yesus yang adalah sumber gravitasi hidup. Artinya, perubahan itu bukanlah hasil usaha keras, melainkan respon alami terhadap daya tarik kasih Yesus. Dan itulah kerja Roh Kudus. Suaranya adalah tentang membuat kita bisa cinta kepada Yesus sehingga kita mau mendekat kepadanya. Maka ketika kita mendengarkannya, selalu akan muncul rasa damai yang melampaui segala akal. Karena kita jadi dekat dengan terang sejati, yakni Yesus. Sebaliknya, mengikuti pikiran sendiri atau emosi selalu akan meninggalkan kekosongan karena kita jadi jauh dengan sang terang itu. Maka pertanyaan kuncinya adalah, apakah suara ini membawa saya lebih dekat ke terang atau tidak? Haleluya, amin. Ciri kedua, suaranya tak selalu logis tapi selalu terasa pulang. Roh Kudus tidak berbicara dalam formula matematika. Suaranya lebih mirip melodi dalam jiwa yang menggema seperti nostalgia akan rumah. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Yohanes 10 ayat 27. Pengenalan akan suara Roh Kudus adalah seperti seorang anak hilang yang tiba-tiba mengenali suara ayahnya memanggil di tengah keramaian. Ada ketenangan yang datang meskipun tidak selaras dengan logika. Ini tidak masuk akal. Tetapi roh kita berbisik, "Ini aku, memberi kebenaran."
Bayangkan burung yang terbang pulang ribuan kilometer tanpa panduan peta, hanya mengandalkan insting batin. Demikian pula, Roh Kudus membangkitkan insting spiritual dalam kita, kepastian yang tak perlu dibuktikan karena ia dirasakan. Ketika Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup," ia menawarkan lebih dari doktrin. Ia menawarkan alamat rumah. Suaranya adalah mercusuar yang tak pernah padam sebagai tanda pulang, bahkan ketika badai mengaburkan penglihatan. Maka dalam proses membedakan suara, kita belajar mengenali suara Roh Kudus bukan melalui analisis yang kritis, tetapi melalui refleksi kontemplatif atau merenung, seperti pelaut yang membaca gelombang laut untuk menemukan arah. Kita belajar bahwa ketenangan alias damai sejahtera yang menjadi kompasnya. Ketika hati kita tenang, kita tahu inilah jalan pulang. Haleluya, amin. Ciri ketiga, damai yang tegas di tengah badai. Roh Kudus tidak pernah membawa kepanikan dalam jiwa, melainkan Dia seperti sungai mengalir dalam jiwa kita untuk membawa ketenangan yang mencerahkan. Bukan menghilangkan keresahan, tetapi mengubah kekacauan jiwa menjadi mampu berpikir jernih. Seperti tertulis, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Yohanes 14 ayat 27. Jadi kedamaian dari Roh Kudus bukanlah ketenangan pasif seperti air mati yang tidak mengalir atau yang seperti dunia berikan. Ia lebih mirip sungai hidup yang membersihkan lumpur kekacauan, mengungkapkan batu-batu dasar yang menjadi pijakan. Artinya, Roh Kudus memberikan kejelasan yang memungkinkan kita bisa bertindak bijaksana, bukan bereaksi impulsif. Perbedaan antara damai duniawi dan damai ilahi terletak pada dampaknya. Damai duniawi menghentikan konflik, tetapi tidak menyentuh akar masalah, seperti obat bius yang menghilangkan rasa sakit tanpa menyembuhkan luka. Tapi damai Roh Kudus mengubah kekacauan menjadi kejernihan, seperti sinar matahari yang menembus kabut dan mengarahkan langkah kita ke jalan yang benar. Bagi dunia, masalah hilang baru tenang, tapi esensi damai yang dibawa Roh Kudus adalah kepastian bahwa kita tidak sendirian, bahkan ketika badai sedang mengamuk. Terlebih, Roh Kudus tidak hanya memberi damai, tetapi juga menyembuhkan pikiran kita yang terluka, membuatnya menjadi sehat kembali, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang menghindarkan kita dari melakukan tindakan yang salah, di mana akan menghasilkan keputusasaan dan kekacauan yang lebih lagi. Melainkan ketenangan dari Roh Kudus membuat kita mampu memulai tindakan yang benar, menjadikan kita sebagai utusan damai-Nya. Haleluya, amin. Ciri keempat, suara yang meluruskan tanpa mencaci, itulah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berbicara, Ia tidak menggunakan nada hujatan. Ia seperti dokter bedah yang memotong dengan presisi, bukan algojo yang menghantamkan palu. Tegurannya adalah sayatan pembedahan yang kadang menyakitkan, tetapi bertujuan menyelamatkan. Seperti tertulis, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Roh Kudus tidak pernah menyeret kita ke pengadilan batin dengan tuntutan memalukan. Ketika Yesus berkata bahwa Roh akan menginsafkan dunia akan dosa, Ia menggambarkan proses pemulihan yang mendalam, bukan sekedar mengkoreksi kesalahan, tetapi mengobati akar kerusakan, yakni ketidakpercayaan terhadap kasih Allah.
Ini adalah tentang konfirmasi bahwa saya salah, tapi Tuhan sudah ampuni dan tetap mau menemani saya melewati konsekuensinya. Bukan tentang saya salah, Tuhan sudah marah, sudah tidak berkenan lagi, sudah meninggalkan saya yang terpuruk dalam hukuman. Semuanya berbicara tentang perbedaan antara rasa malu yang menghancurkan dengan kesadaran akan dosa yang membebaskan. Seperti pelukis yang menghapus coretan keliru pada kanvas untuk mengungkapkan gambar yang sempurna, Roh Kudus menegur dosa bukan untuk merusak diri kita, tetapi untuk mengungkapkan wajah baru yang diciptakan dalam kebenaran. Ingatlah, kasih Allah tidak pernah tergantung pada prestasi kita, maka Dia selalu terbuka untuk pertobatan kita. Ia tidak mengatakan, "Kamu gagal," tetapi, "Aku telah menyediakan jalan untuk kembali." Yakni mengarahkan pandangan kita pada salib, tempat semua dosa diampuni. Seperti Yesus kepada perempuan berzina, "Aku juga tidak menghakimi engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Seperti itu. Haleluya. Amin. Ciri kelima, Roh Kudus pengingat surgawi yang setia. Di tengah badai kehidupan, ada momen ketika ayat Alkitab yang lama tiba-tiba terasa hidup, muncul dalam pikiran. Itu bukan karena ingatan kita yang bekerja, tetapi karena Roh Kudus sedang membuka kembali laci memori kita. Seperti tertulis, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Itulah Roh Kudus yang menghidupkan kembali janji Tuhan tepat ketika kita nyaris tenggelam dalam keputusasaan. Roh Kudus juga akan memutar film kehidupan Anda, lalu menghubungkan titik demi titik penting dalam kehidupan dengan narasi besar penebusan Allah yang akan terus berlanjut sampai ke masa depan Anda. Jadi ada perbedaan besar antara ingatan duniawi seperti istri Lot dan kenangan ilahi, yakni terletak pada dampaknya. Ingatan duniawi itu menghukum, "Kenapa kamu begini lagi?" Kenangan ilahi itu memulihkan. Ini adalah bagian dari kisahmu yang belum selesai. Jadi ketika Roh Kudus mengingatkan Anda akan suatu ayat, Ia tidak lagi mengingatkan betapa pelupanya kita, tetapi Roh Kudus sedang menyulam kembali kain ingatan yang sempat robek oleh dosa dan keraguan. Haleluya, amin. Ciri keenam, suaranya selalu merujuk kepada Yesus. Roh Kudus adalah lampu sorot yang tak pernah menyala untuk dirinya sendiri, tetapi selalu mengarahkan kepada kemuliaan Yesus. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Kristus, bukan penghalang yang membuat kita terjebak di antara dua dunia, antara Yesus atau Roh Kudus. Seperti tertulis, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 14. Jadi, jika suara itu membawa fokusmu pada salib, kasih, dan kebangkitan Yesus, itu pasti berasal dari Roh Kudus. Jika suara itu malah mengalihkan perhatianmu pada dirimu sendiri, pada misteri-misteri yang membanggakan akal, atau pada kekuatan-kekuatan lain, maka itu bukan dari Roh Kudus. Waspadalah, sebab setiap jalan yang tidak membawa kita semakin dekat kepada Kristus adalah ujungnya sia-sia, terlepas dari betapa indahnya pemandangan di sepanjang jalan itu. Maka seperti Pertamina mulai dari nol, maka Kristus adalah titik nol dari segala pemahaman. Karena Roh Kudus tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, karena kemuliaannya terikat pada kemuliaan Kristus. Seperti dua jarum jam yang bergerak bersama, setiap gerakan Roh Kudus
adalah refleksi dari gerakan Kristus yang selama hidup selalu bergerak menuju Bapa. Luar biasa, itulah Tritunggal. Maka sebagai pengingat, ingatlah harmoni ini. Roh Kudus adalah pemain biola yang tak pernah berhenti menggesek senarnya untuk mengiringi lagu kasih Kristus. Ia adalah penulis yang berusaha untuk mengedit setiap kalimat hidup kita agar cerita itu selaras dengan kebenaran Injil. Dalam dunia yang penuh dengan suara-suara yang membanggakan diri, Roh Kudus hadir dengan suara yang mengingatkan, mengarahkan, dan mempersatukan kita dengan Kristus, sumber segala pengharapan. Maka saat Anda ingin mengenali suaranya dalam 3 detik, ingatlah Yesus, maka Anda akan mengetahuinya. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.